Halo guys, welcome to Auto Booster. Dan di video kali ini kita akan mereview mobil Wuling elektrik pertama di Indonesia, and that is the new Wuling REV. Ya, kita akan mulai review dari mobil Wuling REV ini. Mobil ini pertama kali diluncurkan di China pada bulan Juni tahun 2022, dan khusus di Indonesia ini akan mulai diluncurkan pada tanggal 11 Agustus berbarengan dengan Gias di Jakarta. Dan ya, memang mobil ini belum diluncurkan, jadi pastinya spesifikasi apa yang akan dibuat untuk mass production pastinya belum komplit. Belum pasti spesifikasi apa yang menempel di mobil ini untuk mass productionnya. Jadi mungkin akan ada penambahan ataupun ada pengurangan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Dan Wuling REV ini bukanlah mobil elektrik pertama dari Wuling. Jadi sebenarnya Wuling sudah memiliki satu mobil elektrik pendahulunya, dan tapi kelihatannya secara chassis dan nomor rangka dan bentuk chassisnya memang totally berbeda dengan Wuling REV ini. Karena Wuling REV ini sekarang seluruhan chassisnya memang diperuntukkan hanya untuk mobil elektrik, bukan untuk mobil hybrid, bukan untuk mobil bensin ataupun diesel. Seperti itu. Dan ya, kita akan lihat perperintilan dari mobil ini. Pertama, dari atap sekarang sudah menggunakan two-tone color, atasnya berwarna hitam dan bawahnya ada beberapa varian warna. Tapi varian-varian warnanya masih belum fix. Katalognya pun memang belum diluncurkan, seperti itu. Dan kita turun sedikit. Di sini belum ada sensor-sensor apapun itu, untuk sensor wiper maupun sensor timer atau sensor adaptive cruise control memang belum ada. Tapi di dalamnya ini ada sebuah mirror tengah yang sudah ada USB-nya, dan USB-nya ini benar-benar berfungsi. Jadi dia benar-benar mengalirkan aliran listrik. Itu ditujukan untuk kita yang menggunakan dashcam, sehingga tidak perlu menarik kabel dari bagian bawah mobil, seperti itu. Dan ya, turun sedikit, di sini kita dapat wiper yang masih basic sekali, belum ada cover dan masih menggunakan frame, dan itu wajar saja di harga mobil segitu. Dan turun sedikit, di sini kita mendapatkan kap mesin yang isinya bukan mesin. Ya, isinya bukan mesin. Dan di sini sudah ada DRL LED yang memanjang dari kiri sampai kanan. Dan di sini ada slot kamera. Tapi di sini secara aku tempel-tempel dan aku refleks dikit, memang tidak ada kameranya. Mungkin nantinya akan ada versi yang ada kameranya. Namun ini sementara ini aku tadi juga nyoba menu-menu di dalam juga belum ada fungsi untuk menyalakan kamera depan. Tapi kamera belakang sudah ada. Di bawah sini kita mendapatkan logo Wuling sekaligus tempat pengisian listrik. Ya, slot pengisian listriknya ini memang masih belum fast charging dan maksimal hanya sampai 6600 watt. Dan ya, memang untuk kapasitas baterai yang segini saya rasa tidak perlu menggunakan fast charging, hanya untuk mengecas baterai ukuran segitu. Dan di samping kanan kiri kita mendapatkan headlamp yang dalamnya sudah ada lampu full LED. Dan full LED-nya memang sangat terang sekali, tapi memang belum ada spesifikasi LED yang dipakai ini LED apa. Apakah itu laser atau sekedar LED biasa. Jadi memang belum ada speknya sama sekali. Dan sejauh ini aku mencoba lampunya ini, memang lampunya paling terang di antara varian Wuling-Wuling lainnya. Seperti itu. Dan di bawah sini, ini terlihat ada lampu kecil sebelah kanan dan kiri, dan itu merupakan lampu sein. Jadi lampu seinnya bukan di atas, tapi berada di bawah. Seperti mobil seperti itu. Dan ya, di bawah sini sudah ada beberapa lubang-lubang yang ditujukan untuk mendinginkan motor maupun baterai dari Wuling REV ini. Seperti itu. Tidak ada lubang di sebelah kanan maupun kiri, karena memang ini bukan mobil sport dan tidak perlu melakukan pendinginan pada bagian rem. Seperti itu. Dan ya, untuk bagian bawah pastinya tidak ada yang di cover, karena memang di harga segini memang rata-rata mereka tidak ada yang mengcover bagian bawahnya, jadi langsung terekspos begitu saja. Dan sebelum ke bagian samping, belakang ataupun interior, kita akan buka kap mesin yang tidak ada mesinnya. Ya, kap mesin ini dibuka dengan menggunakan tuas 2 kali opening dan langsung terbuka. Dan di sini ada beberapa modul-modul seperti aki 12 volt, ada modul kontrol listrik, dan ada sikring, dan ada wiper, ada minyak rem, dan ada pengisi freon AC. Lebih tepatnya ke basic equipment yang perlu di maintain, seperti itu.
Dan ya, tidak ada yang lebih dari sini. Dan untuk bracer bar sepertinya tidak terlihat ya di bagian depan ini, atau mungkin berada di persis bagian depan sini untuk bagian bracer bar seperti itu. Dan untuk kalian yang tanya posisi mesinnya berada di mana, dinamonya itu berada di bagian belakang. Jadi mobil ini merupakan mobil RWD dan juga memiliki gardan. Unik ya, mobil listrik tapi punya gardan. Oke, kita akan lanjut ke bagian samping. Oke, di bagian samping sini kita mendapatkan fender yang flat, khasnya sebuah mobil K-car ataupun mobil city car yang kecil seperti ini. Dan untuk bagian bawah sini kita mendapatkan ban yang ukurannya sangat kecil sekali, yaitu R12 dengan ban 145/70 R12. Dan di dalamnya menggunakan velg kaleng yang ditutupi oleh cover, yang dimana ini sangat-sangat mirip dengan velg-velg mobil elektrik lainnya seperti itu. Kita mundur di sini ke belakang, kita dapat sebuah mirror yang memang belum full auto. Mirrornya tengah ini sudah auto, namun pelipatan masih dilakukan secara manual. Ya, aku berharap memang harga segini harusnya bisa full auto sih ya. Tapi mungkin nanti itu improvisasinya bisa dilakukan nanti. Di bagian pintu sini kita mendapatkan pintu yang sangat besar seperti mobil coupe. Dan memang belum frameless, masih ada listnya gini dan itu umum. Dan apakah mobil ini sudah keyless? Jawabannya sudah keyless. Jadi untuk penutupan kuncinya ada di sebelah sini, dan membukanya tidak ada sensornya tapi menggunakan button lagi. Seperti itu. Dan rasa menutupnya pun ya untuk harga 300 jutaan itu terasa kedap seperti itu. Di belakang sini kita mendapatkan window yang tidak bisa dibuka, ini fix. Jadi hanya kaca saja, tidak bisa dibuka. Dan di sini ada perbatasan antara atas dan bodi atas dan bodi bawah. Dan ini sepertinya di sini ada seperti sambungannya. Mungkin bagian atas dan bagian bawah mobil ini merupakan bagian yang terpisah. Dan turun di bawah sini kita mendapatkan ban yang ukurannya sama seperti depan, yaitu 145/70 R12. Dan seluruhnya sudah menggunakan rem cakram. Ya, hebat sekali memang mobil ini, harga segini. Kita akan lanjut bagian belakang. Bagian belakang sini tetap sama, tetap dual tone. Dan aku belum melihat adanya antena dari mobil ini, entah pun itu shark fin ataupun antena kawat biasa. Sepertinya memang sudah menggunakan antena les untuk mobil ini. Apakah ada radio? Tetap ada. Mungkin antenanya langsung built-in di dalam entertainment sistemnya. Dan di sini ada garis defogger, walaupun tidak full ya, dia hanya kecil segini, tapi ini mungkin sudah cukup untuk mobil ini. Tapi di sini belum ada wiper ataupun washer untuk di bagian belakang ini. Jadi kalau kalian beli mobil ini sebaiknya kalian coating kacanya supaya tetap bersih terus. Atau mungkin minimal tinggal siram air doang udah bersih. Terus di sini ada High stop lamp basic, dan di sini sudah ada lampu lagi, lampu kota yang dari kiri sampai kanan menyala full, dan itu membawa kesan-kesan yang keren banget ala-ala seperti mobil Porsche. Bahkan ininya pun juga sangat mirip dengan mobil Eropa lainnya, salah satunya Porsche maupun Audi. Dia juga sudah nerapin cara yang seperti ini untuk memberikan logo di belakang mobilnya seperti itu. Dan di sini sudah ada kamera belakang, sudah ada tuas pembuka pintu belakang, tapi tidak ada keyless button di bagian pintu belakang sini, jadi hanya membuka pintu saja. Oh ya, kalau misalkan ini belum ada button keyless, saya coba ya, tak kunci ya. Oke, sekarang mobil ini sudah kita kunci dan akan kita buka dari belakang. Oh ya, nggak bisa, berarti keylessnya ini kita harus buka mobilnya dulu. Baru kita bisa buka pintu belakangnya. Ya mungkin itu bisa jadi improvisasi ya untuk final production supaya ada button keylessnya di belakang seperti itu. Keren banget ya lampunya. Dan di sebelah kanan dan kiri kita sudah dapat lampu kota, lampu rem, dan lampu mundur yang sudah full LED. Tidak ada lampu halogen sama sekali di bagian belakang mobil ini. Dan di sini ada logo REV khas dengan tulisannya dia seperti tulisan Latin seperti itu. Dan di bawahnya ada 2 buah sensor parkir. Jadi belum 4 tapi masih 2. Tapi menurutku itu cukup ya, untuk mobil sekecil ini harusnya cukup. Dan di sebelah kanan dan kiri sudah ada spotlight. Dan ya itu basic, semua mobil harus ada seperti itu. Dan untuk kalian yang kepo, kalian pengen tahu di mana posisi motornya, itu ada di bawah sini dan itu terekspos. Jadi motor elektriknya dan gardanya terekspos di sini. Dan kalian tahu kalau sudah ada gardanya berarti bisa diganti ke LSD. Itu tinggal kita custom dan mencari part untuk LSD-nya. Seperti itu. Dan untuk suspensi
umum, depan sudah independen dan belakang masih torsion beam. Itu sangat-sangat umum sekali untuk harga di harga range 300 jutaan. Oke, kita akan bahas bagasinya. Bagasi ketika kita buka, di sini sudah di cover, namun terasa tidak ada peredamnya, jadi langsung cuman cover gini doang. Dan bagian dalam sini sudah dicat dan dipernis sama seperti bodi yang di luar. Dan ya, ketika kita melihat size di sini, ini hanya cukup untuk memasukkan payung lipat. Ya, hanya payung lipat saja. Tidak bisa memasukkan payung yang ukurannya full panjang seperti itu. Dan sisi positifnya, kursinya bisa ditekuk. Dan dengan ditekuknya kursi ini menambah kapasitas bagasi yang sangat-sangat besar, hingga kalian bisa membawa 2 koper cabin bila tidak ditumpuk, dan kalau ditumpuk bisa sampai 4 ataupun 6. Yes, it's a convenient banget. Dan untuk menariknya kita tinggal menarik 2 tali di sini dan ya seperti itu. Oh ya, ini bisa diturunkan salah satu, tidak harus dua-duanya, seperti itu. Dan untuk headrest, ya headrestnya masih fix. Iya. Dan di mobil ini aku tidak menemukan adanya ban serep. Mungkin untuk mass production biasanya kalau mobil tidak ada ban serepnya itu menggunakan tire repair kit, atau mungkin menggunakan ban run flat tire. Iya. Memang secara eksterior mobil ini sangat-sangat lucu dan sangat-sangat compact banget, seperti ala-ala mobil kalau di Jepang itu seperti kelas K-car. Seperti itu. Dan ya, kita lanjut bagian interiornya. Selamat datang di interior dari Wuling REV. Dan ya, ini adalah kursi row kedua atau kursi kasta terendah dari penumpang-penumpang di mobil ini. Dan ketika kita duduk di sini, kita paha tidak tersangga dengan sempurna. Namun memang secara keempuan dari dan desain dan ergonomisan dari ini memang termasuk cukup nyaman. Untuk mengakalinya mungkin bisa saja dengan kaki kita dibuka seperti ini supaya bisa tertopang dengan bagian samping kanan dan kiri, tapi itu bukan cara yang benar, tapi bisa seperti itu. Dan pasti safety-nya kita sudah lengkap, sudah mendapatkan seatbelt 3 titik dan dengan pengait yang sangat-sangat proper seperti itu. Ya, bisa dikaitkan. Oke, kita akan copot dan kita akan lihat perpindahan dari mobil ini. Pertama, headliner. Pasti headliner ini berwarna putih dan nyambung sampai ke depan dengan headliner berbahan kain. Tidak ada lampu-lampu di bagian tengah sini, jadi lampu hanya ada di bagian depan. Di bagian kanan sini ada genggaman tangan dan di sebelah kiri juga ada side support genggaman tangan, seperti itu. Untuk sebelah kanan tidak ada armrest, jadi plong kosong gini doang, dan ada window yang ala-ala pesawat. Tapi ya sama sih, nggak bisa dibuka sih ya, cuman kalau pesawat kan ada covernya, ini dia tidak ada covernya. Dan for your information, mobil ini memang sepenuhnya belum di kaca film, sehingga kita bisa melihat ke daerah seluruh kanan dan kiri ini seluruhnya terang. Dan untuk orang yang memiliki claustrophobia mungkin tidak akan terganggu dengan concernnya dia itu, seperti itu. Ya terasa luas-luas saja sih, bahkan kaki saja bila ditegakkan gini masih mendapatkan jarak 4 jari atau sekitar 3,5 cm. Ya seperti itu. Dan kursi belakang ini memang tidak didesain untuk 3 orang, jadi hanya didesain untuk 2 orang. Jadi ketika kalian duduk di tengah, maka bagian kanan dan kiri tidak akan bisa duduk seperti itu, karena memang didesain hanya untuk 2+2 seperti itu. Ya kalau 2+2 seperti mobil sport ya, dipikir-pikir. Oke, seperti itu. Dan untuk entertainment system di bagian belakang ini tidak ada cup holder, tidak ada charger, tidak ada speaker. Ya memang untuk mobil elektrik itu memang manufakturnya memang mahal, jadi mungkin mereka mengurangi fitur-fitur entertainment system di bagian belakang sini. Dan sebagai gantinya, seluruh entertainment system itu lengkap ada di depan, jadi kita akan pindah ke depan. Selamat datang di interior bagian depan, dan ya ini rasanya lebih luas dibandingkan bagian belakang. Oh ya, by the way, aku belum jelasin kuncinya ke kalian ya, jadi aku kasih dekat sedikit. Kuncinya ini bentuknya unik sekali, bentuknya seperti trapesi, seperti belah ketupat ya, bukan kotak. Memang bisa kotak, tapi ini lebih ke belah ketupat seperti ini.
Dan di belakangnya ada lock, unlock, dan satu button yang sampai sekarang aku mencoba membuka belum berfungsi. Seperti itu. Dan ya, ternyata satu tombol yang ada di kunci itu digunakan untuk membuka kunci bagasi belakang tanpa membuka kunci dari pintu samping kanan maupun kiri. Dan untuk kesan rasa berkendaranya, memang ini bukanlah mobil sport, namun untuk visibilitas sangat-sangat luas sekali, hampir tidak ada blind spot menurut saya. Adapun di bagian sini, dan itu semua mobil mengalaminya, di bagian sini sudah tertoleransi dengan bagian kecil di sini, jadi masih terlihat di bagian situ. Di sebelah kanan sangat-sangat luas sekali, besar sampai dengan ke samping pilar, bahkan pilar C-nya ini di belakangnya kita, bahkan bukan di samping kita, tapi di belakang kita, seperti itu. Sangat-sangat menyenangkan sekali. Dan untuk seatbelt, seatbelt ada di belakang, di pilar C, di belakang kursi kita. Dan khusus untuk di penumpang sebelah kanan, pengemudi sebelah kanan ini ada seperti tahanan berbahan plastik yang dilapis logam, sehingga itu lebih membuat kita mendapatkan posisi seatbelt yang lebih comfortable dibandingkan sebelah penumpang kiri. Ya, walaupun memang untuk memasangnya juga sedikit perlu effort ya untuk memasangnya. Dan ya, sekarang sudah masuk, dan ya, ini mempermudah kita untuk menggunakan seatbelt ketika kita menjadi pengemudi. Maka dia akan tertahan di sini, dia nggak sampai ke belakang, seperti itu. Dan ya, kita akan bahas perperintilan mulai dari atas. Dari atas kita mendapatkan headliner yang pastinya sama dengan yang ada di depan. Untuk sun visor semuanya sudah dilengkapi dengan cermin, namun belum ada lampunya karena lampunya ikut dengan apa yang ada di tengah. Ya, bagus banget ya lampunya ya, LED soft gitu. Dan yang uniknya adalah lampu emergensinya atau hazard light itu berada di sini. Iya, sangat unik, dan entah mengapa buttonnya di sini terasa sangat-sangat satisfying dibandingkan versi-versi Wuling lainnya. Seperti itu. Dan di bawah sini kita mendapatkan sebuah mirror, mid center mirror yang entah mengapa ini terasa sangat-sangat proper sekali, walaupun tidak ada fitur auto beam ataupun fitur day and night view di sini. Entah kenapa dia terasa sangat rigid dan terasa sangat tebal seperti itu. Dan di belakangnya sudah ada sebuah USB yang dimana ini juga mengalirkan arus listrik, digunakan untuk kita yang ingin memasang dashcam sehingga tidak mengganggu pandangan apa yang ada di bawah. Jadi tinggal tancap sini, seperti itu. Terus sedikit. Ya, di sini kita mendapatkan dashboard yang sangat flat dengan bahan yang plastik keras. Kenapa kok plastiknya menggunakan plastik keras? Karena memastikan mobil ini bisa dipakai untuk harian tanpa concern akan dashboardnya yang takut rusak. Jadi dikasih bahan yang keras dan durable sekali. Dan di sini kita mendapatkan layar yang sangat besar. Ya, nanti akan kita bahas karena fiturnya juga cukup ada banyak di sini. Ini sangat besar dari kiri sampai kanan. Memang jatuh. Memang di sini terbagi menjadi dua layar yang juga cukup besar untuk mobil ukuran segini. Ya, seperti itu. Dan di bawahnya dashboard sini masih ada step lagi. Di sebelah kiri sini dia ada output AC dan cup holder. Di sebelah sini ada lapisan kulit dan empuk. Di sebelah kanan juga ada hal yang sama dengan yang di sebelah kiri, cup holder dan output AC. Dan di tengah masih ada output AC lagi di sebelah sini. Ya. Dan di bawah sini sudah ada controller AC, ada controller suhu, controller menyalakan freon atau tidak, sirkulasi udara dari luar atau sirkulasi dalam, dan ada defogger. Dan yang aku ragu di sini ini adalah apakah mobil ini memiliki filter AC atau tidak. Karena aku tidak mengerti sama sekali bagaimana cara mencari atau membuka tempat filter AC seperti itu. Di sini sudah ada button E-S atau ini adalah mode berkendara. Yang dimana di sini tersedia mode normal, eco, dan sport. Memang untuk bahasa Indonesia kemarin di video Om Fitra Eri itu untuk di auto driver itu dia menggunakan bahasa Indonesia dan modenya itu ada eco, normal, dan olahraga. Dan itu memang menurut saya pribadi juga sedikit aneh untuk penempatan bahasanya. Aku lebih prefer menggunakan bahasa Inggris saja, eco, normal, sport, seperti itu. Dan di sebelah bawah sini, jadi sini kan bolong ya, terlihat bolong di bawah sini. Tapi ini ada beberapa fitur yang ada di sini. Di sini ada USB Type A 2 biji, 2 slot, ada gantungan belanjaan. Ditujukan sekali untuk ibu-ibu ya, seperti itu.
Dan di sebelah sini ini ada button untuk mematikan mesin di bagian bawah sini. Ya, dan di bawah sini ada button untuk membuka kap mesin. Seperti itu. Agak sedikit rumit ya untuk penempatan posisinya ya. Harusnya untuk mematikan mesin bisa dipindah mungkin di sebelah sini atau mungkin di sebelah kanan ya. Karena di sebelah kanan ini juga ada slot-slot kosong. Seperti itu. Dan glove box di mana? Jawabannya di sini tidak ada glove box, adanya fishnet di sebelah sini. Ini mungkin kalau kalian bisa lihat ini ada di sini dan ini cukup kecil sih menurut saya pribadi. Dan di sebelah tengah sini ini adalah controller transmisi yang dimana ini kontrolernya ini virtual, jadi bukan physical controller ya, karena ini bisa kalau diputar-putar ya dia bakal muter terus, jadi dia hanyalah virtual controller saja. Dan di sini ada wiper yang sudah full auto ya, wiper full auto, window yang sudah full auto seperti itu. Oke, terus sudah ada parking brake elektrik dan sudah ada auto hold. Oh ya, untuk tipe yang di bawah ini yang dia versi normal range, dia tidak memiliki parking elektrik, dia hanya menggunakan tuas parkir biasa. Dan di sini ada konsol lagi yang sebenarnya terlihat seperti cup holder, namun sejujurnya ini juga bukan cup holder karena dia bentuknya memanjang, tidak menyempit meluk gitu di bagian tengah sini. Seperti itu. Dan ini ya, untuk di bagian setir sini dia mendapatkan desain dual spoke yang kalau dibelokkan juga terasa oke-oke saja. Seperti itu. Ada beberapa button yang ada di sini, yaitu di sini untuk sebelah kiri itu untuk mengontrol layar sebelah kanan. Sedangkan apa yang ada di kanan, button-button ini untuk mengontrol yang di sebelah kiri. Entah mengapa itu aku merasa ini agak sedikit kebalik ya. Kenapa nggak dibalik? Jadi yang media itu di sebelah kiri dan yang controller MID ini di sebelah kanan, sehingga sesuai dengan urutan layarnya. Seperti itu. Menurutku seperti itu ya. Tapi itu hanya perkara preferensi desain. Menurut saya seperti itu. Dan tuh di sebelah tuas kanan kiri ini biasa ada wiper yang ada intermittennya. Oke, menarik. Terus sebelah kanan sini ini dia ada tuas lampu yang basic, off, kota, dan besar. Itu basic sih. Oke, untuk pengaturan setir ini sudah bisa tilt steering namun belum bisa teleskopik seperti itu. Dan tilt steeringnya pun tergolong sangat kecil, menurutku sangat-sangat minim ya, seperti itu. But it's okay. Oke, ada kontrol-kontrol lain, yaitu sebelah kanan sini ada controller head adjuster lampu, controller mirror sebelah kanan dan sebelah kiri, dan itu saja. Dan untuk jumlah audio yang ada di mobil ini, audionya hanya ada 4 output, yaitu 2 output biasa dan 2 output tweeter, seperti itu. Dan soundnya pun surprisingly hanya untuk 2 speaker ini soundnya cukup bagus. Namun menurutku untuk harga 300 jutaan harusnya bisa disediakan lebih banyak output speaker, harusnya bisa. Mungkin 4 output speaker ya, jadi depan 2 bersama tweeter dan di belakang 2 lagi, harusnya bisa sih. Dan untuk apa yang ada di pintu hanya ada tuas dan pengunci ya, dan ada armrest dan slot sedikit. Untuk cup holder dan bottle holder ada di sebelah kanan bawah sini. Lengkap sih menurutku untuk bottle holder dan cup holder di sebelah kanan ini sangat-sangat bagus banget. Dan untuk start mobilnya itu caranya simple banget. Jadi untuk start mobilnya itu tinggal kalian membawa kuncinya taruh tengah sini atau kalian taruh di kantong, tekan pedal rem sekali, ini untuk ACCU on, dan pedal rem 1 kali lagi untuk start dan tidak ada bunyinya ya. Mobil ini tidak menghasilkan bunyi, itu hanyalah bunyi-bunyi awal doang, dan mobil ini hanya akan menghasilkan bunyi apabila AC-nya dinyalakan. Dan AC pun masih bisa dikontrol melalui controller di tengah, di layar, bukan di tengah. Ya, ini baru dia satu-satunya suara yang dihasilkan dari mechanical dari mobil ini, hanyalah AC. Ya, beneran cuman AC. Untuk electric power steering pun tidak menghasilkan suara, seperti itu. Dan untuk motor elektrik ketika digas juga tidak menghasilkan suara, sangat tenang sekali, menurutku seperti itu. Dan untuk mematikannya ada button di bawah sini.
Ya, buttonnya di bawah sini, dan menurutku ini kurang convenient sih menurutku. Harusnya diganti button di sebelah kanan saja untuk mempermudah orang untuk mematikan mesinnya, seperti itu. Dan ya, karena ada banyak sekali fitur yang ada di sini, maka kita akan pindah posisi kamera. Oke. Pertama kita akan mulai dari home. Home di sini ada radio, ada AC, ada track untuk Bluetooth, dan ada navigation. Ada controller AC, dan di sebelah kanan sini ya. Jadi ini beda display. Di sini ada AC, telepon, musik, radio, navigasi, kontrol kendaraan, video, chat, dan pusat energi. Dan ya, mobil ini memang belum memiliki Apple CarPlay ataupun Android Auto, tapi dia sudah memiliki My Wuling application. Dan ya, kita akan sedikit kulik dari bagian AC. Di sini ada controller on off. Mau nyalakan kendaraan sebelum operasi. Ya. Sekarang baru sepenuhnya menyala, dan ini bisa di off. Ada beberapa modenya, ada hujan, segar, dan sejuk. Ini menarik, coba segar. Oh ya, baunya terasa, aromanya terasa berubah, dan menurutku itu sangat-sangat menarik, seperti itu. Dan ada hembusan arah lengkap dengan defogger juga. Dan sekarang kita akan beralih ke bagian lain. Kontrol kendaraan, di sini ada fungsi perbaikan wiper, mode mengemudi, ekonomi, standar, dan olahraga. Dan ya, ini masih ada mode olahraga, dan yang dimana itu menurut saya kurang relate lah, kurang cocok menurut aku. Lebih baik tulisannya sport saja. Terus intensitas pemulihan energi ini untuk meregenerasi energi dari deselerasi mobil. Itu ada kuat, standar, dan lemah. Kalau semakin kuat maka deselerasinya akan terasa lebih berefek, seperti itu. Dan ada pengatur kecepatan maksimum. Ini hanyalah berupa peringatan, tidak benar-benar kalian terlimit sampai 80 km/jam. Yang terlimit itu adalah yang sampai sekarang menyala adalah limit dari speed, yaitu dilimit secara elektronik sampai 100 km/jam. Dan apakah mobil ini bisa lebih dari 100 km/jam? Jawabannya bisa apabila limiternya dimatikan. Oke, kita lanjut lagi ke batas pendingin udara SOC rendah. Ini aku juga agak bingung. NGQ untuk mencegah sentuhan yang tidak sengaja. Ini juga mungkin untuk mencegah kalau ini sekedar terpencet secara tidak sengaja ya. NGQ untuk mencegah sentuhan yang tidak sengaja. Ya, mungkin ini adalah fitur safety. Ada electronic stability control dan atur ulang tekanan ban. Ya, seperti itu. Dan ada pengaturan lampu, dan ya layarnya mungkin sedikit terasa terlalu laggy ya. Mungkin bisa diimprovisasi. Secara animasinya cepat, namun secara respon jarinya kurang responsif. Ya memang untuk di kelas segini memang responnya segini ya, bukan karena ini bad, bukan. Dan ada beberapa lampu tunda, setelan follow me home, dan jendela. Kontrol remote untuk buka jendela, kontrol remote untuk tutup jendela otomatis saat mengunci pintu. Pengemudi dalam keadaan tertutup. Dan ya, ini sudah dilengkapi dengan Halo Wuling seperti biasa. Untuk controller lain di pengaturan, dia ada pengaturan ada pengaturan Bluetooth, Wi-Fi, tampilan, efek suara. Ya, lumayan banyak untuk Wuling, Halo Wuling juga terutama seperti itu. Dan untuk untuk pengaturan equalizer juga ada di efek suara. Jadi equalizer ini dia ada bass, alto, dan treble. Dan menurutku di antara ketiga ini yang cukup main adalah treble-nya. Untuk bassnya kurang main, dan untuk altonya masih biasa saja, belum terlalu main. Ya mungkin karena outputnya hanya 3 itu saja, hanya 4 output speaker ya. Jadi kurang terasa kurang terasa kuat gitu. Tapi sebenarnya audionya bagus. Ya, seperti itu. Dan ada QR code untuk My Wuling app. Seperti itu. Dan kita akan pindah ke sebelah kanan. Sebelah kanan sini adalah menggunakan kontrol sebelah kiri sini, dan kita bisa melihat ada power yang digunakan, trip, meter speed, RPM. Kalau digas apakah nyala? Oh, kalau digas motor listriknya tidak berjalan pada transmisi P. Dan ya, seperti itu saja untuk displaynya, tidak ada display lainnya lagi. Dan untuk perubahan sport dan eco hanya berubah pada bagian logo di sebelah kiri sini. Sisanya tidak berubah. Di sebelah kanan ada kecepatan dan RPM. Oke.
Jadi sebelum aku mengakhiri review ini, ada beberapa hal yang ingin aku jelaskan dahulu yang tadi kelewatan. Yang pertama adalah chassis. Chassis mobil yang ada di Indonesia ini hanya kebagian satu versi, yaitu long wheelbase, dengan dibedakan dengan kapasitas baterai yang kecil dan yang standar, dan yang long version. Yang standar dia sampai 200 km dan yang long sampai 300 km. Dan untuk varian motor mesinnya, motor elektriknya, dia ada dua varian untuk versi luar negeri, sedangkan Indonesia hanya kebagian yang 30 kWh, sedangkan di versi luar ada versi lain lagi yaitu 50 kWh. Dan untuk versi Indonesia itu yang 30 kWh hanya memiliki tenaga hingga 40 horsepower, sedangkan untuk versi yang luar negeri itu mendapatkan sampai 67 horsepower, yang dimana itu jauh lebih kencang dan jauh lebih gesit dibandingkan versi standar yang didapatkan di Indonesia. Dan ya, untuk mobil ini ditawarkan dengan harga mulai dari 260 juta untuk di Surabaya, dan untuk versi yang long range dia ditawarkan dengan harga 310 juta. Memang harga ini belum fix, masih estimated, dan nanti fixnya akan kita cantumin di deskripsi sesuai dengan tanggal yang dirilis pada tanggal 11 Agustus nanti. Oke, review ini sudah, kita akan keluar dari mobil ini. Dan ya, Wuling REV ini merupakan satu-satunya mobil elektrik di harga 300 jutaan. Memang bukanlah mobil elektrik paling murah di Indonesia, masih ada lagi mobil elektrik yang lebih murah dibandingkan Wuling REV, itu seharga 75 juta. Tapi kualitasnya sama sekali tidak bisa mengalahkan apa yang diberikan oleh Wuling REV ini. Dan menurut kami ini adalah mobil yang sangat-sangat worth it, terutama untuk 10 km-nya dia hanya membutuhkan sekitar 1.500 rupiah hanya untuk per 10 km, yang dimana itu sangat-sangat murah sekali dibandingkan harga bensin. Dan ya, kami tidak sabar untuk menunggu unit testnya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Wuling Blast Jalan Basuki Rahmat. Dan ya, terima kasih sudah tonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.